Imam Syafi'i menyatakan yustahabbu lil imam ay yajhara wa yarfa'a sautahu bizikri. Imam diharapkan, dianjurkan mengeraskan suaranya selesai salat fardu. Liyata'allaman nas. Ini yang harusnya ujungnya itu menentukan awalnya. Liyata'allaman nas. Supaya jemaah belajar apa zikir yang harus dibaca selesai salat. Lalu beliau beri batasan, wa idza ta'allamu tarak. Apabila mereka sudah dapat, maka dia tinggalkan. Berarti kalau begitu berkata Imam Syafi'i, yang saya pahami ya, Imam Syafi'i tetap pada hukum asal bahwa zikir dan doa sendiri-sendiri. Karena Imam Syafi'i sekelas beliau tahu dia bagaimana Nabi berdoa, bagaimana Nabi berzikir. Cuman beliau melihat maslahat. Karena ada dalil, walaupun tidak sharih dalam masalah itu, tetapi ada dari dalam Sahih Bukhari dari Abdullah bin Abbas, bahwa Nabi SAW menjaharkan zikir. Walaupun Imam Al-Biqai dalam Inaratul Fikri bima wasaha fi tariqatil zikri, dia menyebutkan bahwa hadis ini dipahami oleh para pensyarah bahwasanya yang dimaksud, karena Abdullah bin Abbas menyebutkan, saya mengetahui selesainya Nabi salat dengan takbir. Berarti kalau dengan takbir selesai salatnya, riwayat-riwayat yang hampir mutawatir tak pernah menyebutkan Nabi menyudahi salat dengan takbir. Sehingga beliau mengatakan berarti para pensyarah juga tidak menyebutkan dalam salat fardu biasa. Wallahu ta'ala alam, kata ya ta'ayyan hamluhu ala salatil khauf atau salatil fi halatil harb. Maka mesti dipahami hadis ini bahwa mengangkat suara itu pada waktu perang. Tujuannya adalah supaya menakutkan atau menakuti musuh. Ya selesai salat. Karena musuh kan ngintai-ngintai itu. Kan mereka ngintai-ngintai. Nah, mereka berharap kita dalam keadaan salat itu lengah. Maka ketika Nabi selesai mengucapkan Allahu Akbar, mereka pun takut. Nah, wallahu alam. Ala kulli hal, memang ada yang beristidlal kepada dalil ini bahwa boleh dikeraskan suara. Ini tidak dinafikan, ada pendapat dalam mazhab Hanabilah sendiri, mazhab Hambali sendiri, mereka mengatakan boleh mengeraskan suara berzikir. Walaupun yang hukum asalnya sendiri Nabi tidak mengangkat suara dengan zikir. Wallahu ta'ala alam. Oleh sebab itu, Imam Syafi'i jelas perkataannya. Bila mereka selesai, dah paham, dah hafal, dia tinggalkan. Atau tu dijawab, dia syirak kan, dia tak pernah hafal, kami Ustaz terpaksa dibuat tahu ini kan. Berarti tidak belajar. Kan nak belajar tadi supaya mereka belajar. Kalau tidak mau belajar, tinggal. Itu boleh kaum muslimin dan muslimat. Jadi Imam Syafi'i jelas perkataannya, dianjurkan imam, dan kalimat yustahabbu yang saya pahami dari istilah Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, kalimat yustahabbu biasanya itu istinbat, bukan dalil yang sharih dari pemahaman beliau. Ya, dari dalil-dalil umum dianjurkan. Kalau sudah jelas sharih dalilnya, beliau biasanya menggunakan kalimat yusannu au yundabu, disunatkan. Itu juga bagi para pembelajar mazhab Syafi'i, istilah-istilah ini juga harus kita pahami bersama supaya tidak disamakan nanti kalimatnya yusannu dengan yustahabbu. Wallahu ta'ala alam. Ini yang saya ingat. Oleh sebab itu, Imam Syafi'i jelas perkataannya, bila selesai jemaah belajar, maka kembali ke asal, yaitu berzikir dengan suara yang tidak terlalu dikeraskan dan tidak pula terlalu tidak didengar sama sekali oleh kita. Jadi sekedar kita sendiri, subhanallah, subhanallah. Ya. Nah, ini enggak sebagian sange lo zikir le podo baca Al-Fatihah. Ya, itu. Kalau ketika baca Fatihah,
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Misalnya kan, dia pas zikir, la ilah. Sangit lo bodoh zikir. Jadi, mohon maaf, ini kadang-kadang mungkin tadi berandam nampak waktu terlambat dia kan. Jadi kaum muslimin dan muslimat, terbalik. Yang dikeraskan dilunakkannya, yang harus dilunakkan dikeraskan. Wallahu taala alam. Jadi nukil tak salah, tapi memahami perkataan imam nampaknya kurang sempurna.